Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di acara plotting STA ya, ataupun menerbitkan STA. Nah, pada kesempatan ini di sini saya akan bahas mengenai bagaimana cara untuk kita melakukan plotting STA, baik itu di awal ataupun kita akan menampilkan STA yang telah kita buat di kemudian hari. Oke, jadi sebenarnya untuk STA sendiri merupakan titik poin pengamatan ya dari seorang geologis, karena kan ketika di geologis di lapangan itu kita harus menentukan di mana titik yang akan kita amati gitu. Nah, di mana di titik ini ada kemungkinan seperti fitur-fitur geologi yang mungkin nantinya bisa kita deskripsi, kita sketsa, yang kemudian akan dibuat mungkin peta geologi, peta lintasan atau peta-peta lainnya berdasarkan dari titik pengamatan tersebut. Petanya, jadi di sini saya mempunyai peta. eh, Kita masukkan saja petanya. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai base map ya intinya. Nah, ini hal yang pertama kita lakukan dalam hal apapun ya ketika masukkan peta, yakni adalah georeferencing, di mana tujuannya yakni untuk menyamakan koordinat yang ada di peta dengan koordinat yang sebenarnya. Di mana bisa dilihat ya pada bagian sini ini ada tulisannya 0 unit, di mana ini untuk koordinatnya tidak diketahui. Nah, langsung saja caranya yakni view, kemudian data frame properties, kemudian koordinat sistem. Nah, di sini karena daerahnya Magelang, di mana zona UTM itu 49S, pilih saja untuk bagian 1984 UTM zona 49S. Oke. Nah, untuk melakukan georeferencing, karena ini mungkin apa namanya kelihatannya cukup kecil ya tulisannya ya, kita bisa menggunakan Windows Magnifier untuk mempermudah dari pengerjaan georeferencing. Saja ini bisa dilihat 300. Ini bisa dikecilin ya 200. Ini juga bisa. Nah, kemudian add control point. Nah, karena ini di petanya berupa X dan Y, kita inputnya X dan Y saja. Oke. Nah, ini jika sudah, langsung saja update georef ya. Nah, jika sudah ini sudah sama antara ITM yang ada di antara koordinat yang ada di peta dengan koordinat yang ada di ArcGIS, maka kita bisa langsung saja mengupload data yang ingin kita masukkan itu plotting data. Nah, untuk plotting data sendiri itu caranya adalah eh, kita harus menentukan terlebih dahulu di mana nih kita mau mengupload data. Misal di sini ada sebuah belokan sungai yang terlihat agak aneh ya. Mungkin kita bisa ngupload data di sini, kemudian di batas formasi ataupun di puncak-puncak bukit. Nah, kita bisa membuat data pengamatan pada daerah situ. Itu untuk tahap awal ya. Mungkin langsung aja caranya itu adalah start editing. Kita harus membuat SHP terlebih dahulu ya. Dimana misalnya nih, saya menyimpan folder di sini. Caranya new, kemudian save file, terus kita masukkan misalnya kita STL. Nah, bentuknya itu karena STA-nya itu adalah titik ya, maka poin dan saja, terus kemudian koordinatnya kita samakan yakni 49S dan oke, oke. Nah, sudah. Kita langsung saja start editing ya. Kemudian ada create features. Nah, kita di sini bisa mulai untuk memberikan titik ya, di mana kita akan melakukan pengamatan. Misalnya di sini ini sebagai SA1, SA1, kemudian mungkin bisa di sini SA2, kemudian di sini SA3, SA4, dan sini ya. Nah, mungkin di sini SA5. Tahu di sini saja SA5. Nah, jika sudah melakukan plotting titik, mungkin langsung saja kita bisa stop editing. Nah, terus di sini kita bisa memberikan penamaan ya, sesuai dengan yang tadi kita inginkan ya. Kemudian untuk simbolnya juga bisa kita ganti, misalnya klik di bawah STA saja, kalau tulisan STA mungkin mau kita ganti, bentuknya circle bisa, warnanya juga rubah, bisa rubah semua kita. Oke, misalnya warna warna hitam.
Oke. Nah, oke sudah. Kemudian untuk memberikan penamaan, caranya itu kita open atribut tabel, kemudian kita add field saja di sini, add field, terus kita beri nama. Bentuknya itu teks ya. Oke, stop editing. Kita start editing ya untuk memberikan penamaan. Ini di close aja bisa apa? Oke, ini enaknya itu misalnya ini. Kita mau menggunakan atribut ya. Ini misalnya kita kasih nama STA1. Nah, cara untuk menampilkan atribut ini di sini kan ada editor. Nah, di sini ada atribut ya. Nah, bisa ditampilkan di sini. Misalnya kita mau nama STA1. Terus di sini ada STA2, STA3, STA4, dan juga STA5. Nah, setelah itu kita lakukan stop editing saja. Oke. Yes. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan nama dari STA ini. Caranya properties, kemudian ke simbologi, ke label, multiplier. Nah, di label ini kita bisa checklist ya untuk menampilkan STA-nya. Nah, oke. Nah, ininya nama. Terus untuk hurufnya bisa diatur sendiri mau berapa. Terus untuk placementnya juga. Di sini saya mau bottom aja. Oke. Oke, sudah SA1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk melakukan menampilkan koordinat kita bisa lakukan ya ini open attribute tabel saja. Terus misalnya kita di sini mau menampilkan koordinat x-nya, kita beri nama x saja. Kemudian bentuknya itu adalah double ya. Oke, double. Misalnya ada juga untuk koordinat y-nya. Itu kita hapus saja. Kemudian y double juga. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan koordinat x ini. Misalnya itu ada kalkulat geometri, kemudian ini IDMX, koordinat x point. Nah, ini x meter. Oke. Sudah muncul. Selanjutnya untuk yang y, kalkulat geometri saja. Terus ininya diganti menjadi y. Ininya sama aja, koordinat data source, data frame sama aja 49S. Oke, dalam meter aja. Oke. Nah, ini sudah muncul ya untuk koordinat x-nya. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan koordinat ini ke dalam bentuk Excel, caranya itu kita search saja, kemudian kita cari tabel to Excel. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja ini misalnya, terus kita save ya. Misalnya di sini, nah di sini kita STA baru 2. Oke, save saja. Nah, kita tunggu sebentar, nanti akan muncul nah dalam bentuk Excel. Oke. Nah, sudah ya, STA baru 2. Nah, di sini ini sudah ada koordinat x-nya. Nah, ini nih nanti kita misal mau menampilkan ke dalam peta yang baru ini bisa. Jadi akan muncul STA1 sampai 5 yang sama dengan yang ada di peta ini. Begitu ini kan karena bentuknya peta geologi ya. Mungkin kita mau masukkan STA ini ke dalam peta kontur juga bisa. Nanti kita caranya tinggal add data saja dari yang ada di Excel ini. Oke. Oke, selanjutnya jika kita ingin menampilkan suatu data ya, misalnya strike and dip itu. Caranya itu misalnya kita punya data Excel. Nah, kita mau menampilkan data tersebut ke dalam peta yang sudah ada nih, misalnya di sini. Caranya itu kita melakukan add data, menampilkan di sini saya punya data strike and dip, kemudian kita oke saja. Nah, ini kita pilih sheet 2, add saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk menampilkan datanya, display XY data, XY dengan set fieldnya 6 saja. Oke. Oke. Nah, kita sudah ada berapa ya data ini dan juga nanti mengenai arah strike dan dipnya. Nah, cara untuk memunculkan arah strike dan dipnya itu oh ya sebelum memunculkan kita ganti dulu ya simbolnya menjadi simbol strike dan dip. Caranya ya ini strike, kita terus saja strike. Oke, nah ini sudah ada, pilih. Nah, di sini untuk agar simbol ini sesuai arahnya dengan arah strike, caranya itu kita ke properties. Kemudian kita ke simbologi. Nah, ini simbolnya sudah simbol strike ya. Untuk menampilkan arah strike, caranya itu advance, kemudian rotation. Kita pilih
arahnya itu sesuai dengan arah strike. Nah, ininya geografik ya. Oke, oke apply saja. Nah, untuk memunculkan label divs-nya itu caranya label feature-nya kita nyalakan, kemudian kita ke div. Nah, ini untuk namanya, nah ini placement-nya kita bisa mengikuti rotasi. Nah, kita bisa strike. Nah, arah strike agar apa namanya itu mengikuti arah strike untuk divnya sendiri. Oke, nah, ini bisa langsung oke saja ya. Nah, ini ada 75, 49, 43, 39, 42, 45, 54, dan 25, dan 70. Nah, ini mungkin untuk menampilkan arah strike juga, ataupun eh, menampilkan simbol dari data Excel yang kita punya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat datang, selamat jumpa di sampai jumpa di acara berikutnya.